Topi merah gegerkan dunia maya. Lagi-lagi kuliti Andi Azwan yang di setiap acara dimanapun selalu mendadak menjadi ahli digital forensik. Andi Azwan, relawan Jokowi yang satu ini yang setiap tampil mendadak menjadi ahli digital forensik, kali ini benar-benar dikuliti habis oleh Topi Merah. Mari kita lihat kekonyolan Andi Azwan ini yang langsung dikuliti oleh Topi Merah. Oke. Hasilnya cocok. Hasilnya Dia masih kuliah. Enggak, Andi, Ya, dan semua kemudian apa? dia ini adalah- Dan semua orang bisa melakukan ini. Bisa. Itu lewat apa? Itu Ada namanya programnya nanti. Ranjaman. Saya pakai Retina Face. Bisa ditampilkan. Retina Face. Retina Face. Halo semuanya, balik lagi sama gua Topi Merah. Tuh. Kali ini gua mau nguji klaim yang dikatakan Pak Andi Azwan terkait 72% match antara foto ijazah Pak Jokowi dengan foto Pak Jokowi gitu ya. Intinya dia pakai arc face atau retina face plus arc face. Jadi Pak Andi Azwan ya, arc face itu buat face comparison ya, atau face recognition, ya face comparison lah. Kalau misalkan retina face ya Pak, itu face detektornya gitu kan. Jadi kan ada wajah kotak-kotak tuh Pak. Nah, setiap kotak-kotak itu kan garis tepi wajahnya atau batas tepi wajah gitu lah. Pokoknya ini gitu. Nah, itu buat mendeteksi wajahnya pakai retina. Nah, yang untuk mengkomparasikan atau mengcompare, membandingkan itu pakainya arc face. Nah, gue udah nemu nih yang dipakai sama Pak Andi Azwan ya. Gue nggak tahu programmernya siapa. Mungkin gue bisa ngobrol bareng gitu sama programmernya, kan asik ya. Oke, di sini gue mau nyoba ngerunning klaimnya Pak Andi Azwan yang sampai 72% gitu ya. Arc face plus retina face. Jadi kalau misalkan mirip itu harusnya semua foto pun ya mirip kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada 9 wajah terdeteksi dan ya nggak ada yang mirip. Resultnya pun udah gua turunin ke 50% karena gua berpikiran ininya jelek. Yang kedua 512 dimensi itu banyak banget kayak gitu. Oke, kita cari sampel lain ya. Foto wisudanya sama aja ya, nggak ada bedanya, nggak ada yang mirip. Misalkan kita ambil ini yang ada. Nah, kalau misalkan dia itu mirip, kedetek kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak mirip ya nggak kedetek, kayak tadi cuma 30% itu gede besarannya. Nah, misalkan kita berarti ini di sini sudah udah bisa gua simpulin ya bahwa ya klaimnya Pak Andi Azwan perlu diragukan gitu. Kalau kalau mau sih buka codingnya gitu biar gua baca, gua analisa. Apa jangan-jangan kan tadi cuman berapa nih? Cuma 32% gitu. Sampai 70 lebih, apa jangan-jangan 100 kurangin 32 jadi 70? Kan kita nggak tahu algoritma yang dipakai Pak Andi Azwan kayak apa. Makanya ya kalau bisa kasihlah algoritmanya kayak gitu, biar gue bisa coba sendiri. Nah, ini untuk yang FaceNet ya, pakai sampel yang biasa ya. Oke, ini sekitar 71% ya, 0,71 itu 71%. Ini gua nggak kasih persenannya. Terus ini pas lagi foto mudanya. Terus ini yang sekarang, ini hasilnya 66 atau 67%. Ya ini sampel ketika yang tua dan yang muda kayak gitu ya. Nah, di sini ada salah satu teman kita itu ngirimin foto. Bang, kasusnya ini adalah dia sering gagal verifikasi karena foto di KTP-nya itu berbeda ya, foto yang sekarang, karena
udah tua gitu ya. Dan foto di KTP-nya itu masih ini inisialnya LR. Mudanya itu udah beda banget ya sama foto yang udah tua ya, dari bentuk wajahnya, bentuk matanya. Tapi FaceNet masih mampu untuk mengenalinya. Secara triplet loss itu dia mirip dengan sampel yang lainnya juga gitu. Di sini hasilnya 70%. Tapi ada masalah nih ketika ngebandingin foto yang ini dengan foto KTP-nya. Itu dia dianggap beda orang kayak gitu. Ini adalah kasus unik dari sebuah triplet loss ya. Kadang dia udah menghubung-hubungkan ini sama, tapi foto yang misalkan A, B, C, A sama B mirip, A sama C mirip, tapi C sama B itu nggak mirip. Nah, ini adalah dimana pembacaan dari triplet loss itu mengalami miss. Maka dari itu, ini di sini gue coba running ArcFace juga. Ketika memang wajahnya orang itu sama, itu ya harusnya bisa diverifikasi dengan face comparison lain gitu. Nih. Ya bisa kalian lihat di sini hasilnya match gitu. Ketika orang yang sama, wajah mudanya dan wajah tuanya itu berbeda, itu kan dipengaruhi dari beberapa ini ya, perubahan fisik ya, terutama ya, wajahnya makin gede atau mungkin makin gendut, matanya misalkan makin sipit atau makin lebar. Tapi embeddingnya atau core dari wajahnya, dari bentuk aslinya itu bisa digambarkan oleh yang kita anggap dimensi dari embeddingnya kayak gitu. Jadi si AI ini atau FaceNet dan ArcFace ini ya mereka bisa mendeteksi kayak gitu perubahan-perubahan atau kemiripan-kemiripan sesuai dengan algoritma yang mereka pakai. Kalau misalkan yang FaceNet itu enakan pakai satu face satu. Tapi gara-gara triplet loss itu ya kadang ada beberapa sampel yang cocok, makanya kita butuh banyak sampel kayak gitu. Kalau yang ArcFace ini lebih cocok ke identifikasi gitu, bukan verifikasi. So di sini kita bisa membuktikan banyak hal ya. Kalau misalkan teknologi itu sangat-sangat berkembang gitu ya, termasuk dunia digital ini. Bahkan kita bisa anggap embedding dimensi itu bisa kayak kita anggap ya DNA-nya gitu, DNA dari sebuah wajah di dalam foto gitu. Nah, implementasinya di mana sih kayak gitu? Implementasinya kita bisa absensi biometrik untuk wajah ya. Ini bukan Face ID atau ini bukan Face ID. Kalau Face ID yang di iPhone itu dia infrared ya, ngebaca struktur. Jadi pakai foto aja nggak bisa kayak gitu, nggak bisa karena nggak bisa ngebentuk ininya mukanya. Nah, kalau yang verifikasi ini biasanya dipakai buat CCTV atau absensi karyawan di bukan absensi karyawan sih, verifikasi karyawan masuk apa enggak, ada apa enggak kayak gitu. Ya gue Topi Merah, itu aja dari gua. Pamit. Bye bye. Begitulah perjuangan seorang anak muda yang sering dijuluki oleh Topi Merah. Ini berusaha untuk mengungkap sebuah kebenaran-kebenaran. Kali ini Topi Merah benar-benar menguliti Andi Azwan. Temuan-temuan Andi Azwan yang di sebuah acara selalu mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, dan kita semua tahu bahwa Andi Azwan ini selalu tampil dan relawan Jokowi yang satu ini, padahal ini relawan dan bukan seorang ahli digital ya, akan tetapi tiba-tiba sering mendadak menjadi ahli digital forensik, menampilkan sebuah data-data temuan-temuan yang menurut Andi Azwan itu adalah temuan-temuan ilmiah yang ditemukan dengan menggunakan sebuah program-program atau data-data melalui digital. Dari situlah Topi Merah ini langsung menemukan sebuah hal apa yang dikatakan oleh Andi Azwan, bahwa Andi Azwan menggunakan sebuah program-program. Lalu benar Topi Merah melakukan sebuah penelitian dan memberikan sebuah sajian video yang tentunya sangat menarik sekali ya. Kita sudah tonton tadi ya, dan temuan-temuan dari Topi Merah ini yang dilakukan oleh Andi Azwan pun sama, menggunakan program yang sama. Akan tapi Topi Merah di sini menemukan sebuah kejanggalan-kejanggalan dan ada beberapa perbedaan-perbedaan. Apa yang dilakukan oleh Andi Azwan
dengan apa yang dilakukan oleh Topi Merah ternyata berbeda. Padahal programnya menurut Topi Merah ini sama ya yang dipakai oleh Andi Aswan ini ya. Akan tetapi anehnya kita bisa melihat tadi di tayangan video yang sudah dipraktekkan langsung oleh Topi Merah, ternyata ada sebuah perbedaan-perbedaan. Dari situlah kita jadi semakin menduga bahwa Andi Aswan ini mengada-ada ya. Jadi baguslah kayak Topi Merah ini berusaha menguak sebuah fakta-fakta yang tentunya fakta-fakta yang diungkap oleh Andi Aswan ini tidak sesuai dengan fakta yang diungkap oleh Topi Merah. Memang ahli manapun juga bisa dan boleh berbeda pendapat, akan tetapi tidak boleh bohong atas penelitiannya dan atas penemuan-penemuannya ya, karena jika berbohong tentunya itu juga akan membohongi publik dan membohongi diri sendiri juga ya. Memang yang namanya Andi Aswan itu relawan Jokowi atau pendukung Jokowi ini sangat ngotot sekali ya, selalu membela Jokowi dengan cara yang sangat-sangat kita juga selalu melihat bahwa Andi Aswan ini ya tidak masuk akal juga ya, karena Andi Aswan ini kan bukanlah seorang ahli ya, akan tetapi tiba-tiba mendadak menjadi ahli forensik dan ahli digital ya. Jika kita lihat di beberapa tayangan sebuah media, Andi Aswan ini sering sekali ya, padahal di situ kapasitasnya sebagai pendukung Jokowi atau relawan Jokowi, akan tetapi tiba-tiba mendadak menjadi seorang ahli. Dari situlah yang jadinya ini mempermalukan diri sendiri ya, karena apa yang ditampilkan oleh Andi Aswan ini selalu saja ada celah untuk disanggahnya, yaitu disanggah oleh Roy Suryo dan Topi Merah juga ya, beberapa tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh Andi Aswan. Tentunya ini sangat menggelikan sekali ya, dan tentunya seperti di Topi Merah yang ingin mengungkap sebuah kebenaran dan berani bersuara, berani menyanggah apa temuan-temuan dari Andi Aswan. Nah, mari kita support terus channel The Topi Merah ya kawan-kawan.